akan masuk ke developer mode lagi, ke folder yang sama yang sudah kita gunakan tadi sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba melakukan ekspor. Nah, untuk yang lebih advance ini ada di template nomor 3 menurut saya. Di template nomor 3 ini order ya, order form ya. Tadi udah ditunjukin sama Pak Tony, itu lumayan menurut saya menarik dan kompleks ya. Karena sering kan kita melakukan benar. purchase order seperti itu ya, procurement lah biasanya seperti itu. Dan yang menarik di sini udah ada rumusnya. Kita akan melihat bagaimana sih ketika saya melakukan konversi ketika file Excel tersebut sudah terdapat rumus seperti itu ya. Oke, ini kita close dulu. Nah, kita masuk lagi ke new application. Kita masukkan namanya sini sebagai order application aja, nama si aplikasinya. Kemudian kita pilih lagi, karena kita udah mempunyai template Excel-nya, kita bisa klik tombol select file di sini. Kemudian kita beralih ke template nomor 3 tadi kan. Ini ada order form, prefix kita biarkan supaya unik. Oke, nanti setelah ini kita akan dihadapkan kembali dengan bagian pemilihan tipe konversi yang ingin kita gunakan. Wizard ya Pak ya, biar dia otomatis begitu Pak ya. Betul. Di sini tadi ada listable, single form, dan multiple sheet combination, dan juga list with figure. Kalau ngelihat bentukannya tadi, kita tuh kan kayak ada bagian section atas, terus tabel, terus ada lagi section bawah yang mau kita input. Nah, itu cocok ke bagian single form, karena dia mirip-mirip kayak form gitu. Nah, kemudian kita pilih aja tipe yang nomor 3 ini. Kita next ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya di sini adalah bagian pengenalan sel-sel yang nantinya akan kita gunakan sebagai header. Kita nyebutnya di sini juga ada juga namanya table. Bedanya kalau bagian single form itu ada bagian header ini, dan table itu menjadi optional kalau untuk tipe konversi nomor 3. Nah, kita coba men-select atau memilih bagian header-header yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa melakukan klik pada tombol select input cell di sini. Nah, ini sebagai contoh kita harus pilih nih field mana aja yang nantinya harus kita klik. Seperti itu, nanti kita klik set, baru dia nanti muncul nama header yang berhasil terindikasi atau terseleksi oleh si self ini. Nah, caranya kita bisa melakukan menahan tombol CTRL ya di sini. Ini layaknya sebuah sel, kita melakukan penekanan pada tombol CTRL supaya kita cukup melakukan klik-klik aja bagian yang akan kita isi nantinya di aplikasi. Ini bagian nama, dir, pada siapa, ini kemudian klik lagi subjeknya apa, deadline, delivernya gimana, paymentnya berapa lama, order date. Nah, kita pilih sampai bagian di bawah itu ada namanya remarks. Jangan lupa kita pilih juga. Oke. Jadi di sini ntar mengisi untuk bagian atas ini. Nah, yang bagian abu ini diindikasikan menggunakan rumus. Secara template-nya diganti warnanya menjadi abu supaya kita bisa tahu nih bagian mana aja yang rumus. Nah, bagian rumus di sini saya tidak mau pilih karena saya ingin membiarkan menggunakan rumusnya saja. Selanjutnya di sini kita klik set. Oke, dan ini sudah secara otomatis terpilih nih nanti. Ada nama field header apa aja yang akan kita isi nantinya di aplikasi. Kemudian kita klik OK, masuk ke bagian section table, kita akan pilih table range. Kemudian kita select input range di sini ya. Kalau melihat contohnya, dia meminta kita untuk melakukan seleksi pada bagian field mana aja yang nanti akan kita isi si data ini. Kalau sebelumnya kita memilih header, kalau ini kita menyeleksi memilih bagian field cell mana aja yang range-nya akan kita isi sebuah data. Pertama dari bagian detail, di sini nomor 1 sampai unit price nomor 10. Jadi kita akan memilih C22 di sini sampai M31. Nah, di sini karena ada merging, seleksinya sampai O seperti itu. Nanti kita klik set di sini dan dia sudah berhasil mengindikasi lagi nama header yang ada di atasnya. Kita klik tombol OK.
Nah, setelah keduanya berhasil terpilih antara header dan table, kalau tidak ada perubahan lagi, kita bisa tutup lagi nih bagian select input range tadi dan next ke tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya ini, di sini nanti ada field. Yang pertama, konfigurasi untuk aturan tabel di database dan juga aturan header di database. Sama hal seperti sebelumnya, bedanya sini dibagi menjadi dua area, tabel area dan header area. Keduanya sama-sama mengatur tentang cara bagaimana menyimpan data tersebut di database, dari data formatnya, input metodenya seperti apa, apakah free text, berupa sel ataupun list yang ini sudah disediakan, list-list apa aja yang mau diinput. Jadi kemudian mandatory fieldnya yang sekiranya mana aja wajib harus diisi, dan juga ada search item nih seandainya mau ada bagian yang harus di search. Di sini kasusnya saya hanya menggunakan default case aja, saya biarkan konfigurasinya seperti bawah cell, dan saya akan melakukan next ke bagian halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini bagian konfirmasi data table definition di database ya, bagian kolomnya ini, di tipe datanya ini, kemudian ini data contohnya akan tersimpan lagi nanti di database yang bawaan dari format kita. Ini juga sama untuk bagian listnya, ini bagian detail table ya. Kalau tidak ada perubahan, kita bisa next lagi ke tahap selanjutnya. Nah, di sini bagian konfirmasi screen list dan juga konfirmasi terakhir untuk nama table yang akan kita gunakan. Di sini saya tidak akan ada perubahan lagi, maka saya akan melakukan tahap terakhir, yaitu membuat aplikasi dengan melakukan klik tombol create an app di sini. Kalau sudah kita klik OK, nah ini adalah lagi proses konversi dan tidak butuh waktu lama. Kalau internet kita stabil, dia sangat cepat melakukan konversinya dan sudah jadi sebuah aplikasi. Sama seperti sebelumnya, untuk bisa menggunakan aplikasi ini, kita harus mempublish lagi ke bagian production karena kita masih berada di development side. Kemudian kita klik kanan, klik publication settings. Masih sama, saya hanya ingin mempublishnya ke bagian SCS KIDN aja sebagai grupnya. Kemudian kita klik tombol publish di sini dan klik OK. Nah, di sini dia berhasil terpublish. Untuk bisa mengaksesnya, kita bagian ke bagian production side. Kita bisa klik manage di sini, kemudian masuk ke folder tempat konversi Excel file tadi menjadi aplikasi. Oke. Nah, ini yang aplikasi kedua, order application. Kita klik aja sekali dan dia nanti akan terbuka si aplikasinya. Oke. Wah, udah jadi lagi nih Pak yang kedua. Udah jadi lagi. Jadi tidak butuh waktu lama nih Pak Tony sebenarnya, secara apa ya, secara metode dan juga waktu yang kita alokasi untuk konversi dari Excel file ini menjadi sebuah aplikasi Excel. Iya, kalau kebayang kalau saya kita bikin aplikasi mentah itu dari awal file Excel, saya harus manggil dulu orang IT gitu, Iya, orang IT developer saya. Kemudian habis itu kita harus ngobrol dulu, ngomong kalau cuma satu file Excel gini, tampilannya kayak apa, kayak begitu, user interface, ya tambah lagi ya cost seperti itu ya tentunya, ya ada biaya kan. Kita harus bayar juga cost misalkan kita pakai pihak ketiga seperti itu ya, ya tentunya ya jadi tambah panjang ya Pak. Iya, benar. Ya, ini menarik nih Pak nih, coba kita lihat lanjut lagi. Kita lanjut di sini, untuk mengaksesnya kita bisa melakukan klik tombol di sini ya. Ini tapi bisa kita custom kan Pak ya? Bisa kita custom. Saya warnanya atau benar sekali. Atau mungkin saya mau ganti logo, misalkan ganti logo bisa, perusahaan. Kita mau ganti warna temanya, kita mau nambahin fitur, itu bisa kita custom di bagian developernya tadi Pak Tony. Nah, next nanti kita coba praktekkan apa ya di webinar selanjutnya. Silakan Pak. Ini untuk bagian hasilnya. Jadi untuk hasilnya pertama beda dari sebelumnya. Ketika kita klik, sebelumnya langsung menunjukkan bagian detail. Yang sekarang tipe 3 ini dia menunjukkan list dulu karena pengkategorian per data order tadi. Nah, di sini nanti ada detailnya yang dari header yang kita buat ini muncul semua. Kalau mau lihat bagian detail order, kita bisa melakukan ini kayak summary-nya apa ya? Summary, Mungkin benar fill sekali.
kepada siapa, subjeknya benar-benar. apa gitu. Detailnya tadi yang tabel tadi ya mungkin yang belum. Ini tadi header yang di atas table itu Pak Tony, dari sini marks, alamat, Iya, kemudian kayak kop suratnya lah gitu ya, gitu ya. kayak dikirim ke siapa, subjek. Nah itu Tapi semua yang itemnya belum ya ditampilin. itemnya belum detailnya. Untuk buat detailnya kita bisa Hmm. melakukan centang terlebih dahulu nih di bagian select. Berarti bisa Kemudian cetak lebih dari satu pak ya berarti ya. bisa bisa itu digunakan untuk delete. Delete Gitu. ataupun search sih misalnya seperti itu. Kalau detail kita cukup centang sekali aja, kemudian kita buka tombol detail view di sini. Nah, nanti muncul form yang udah jadi menjadi sebuah aplikasi dan ini adalah detailnya. Nah, misal nih kita kayak ini data default ya by the way teman-teman. Bapak Ibu. Misalkan kita merasa ada harus yang diperbaiki dari secara jumlah seperti itu kan, kita bisa mengubahnya menjadi 5 di sini ya. Nah, ini rumusnya masih aktif ternyata dan totalnya juga bertambah. Tadi kan Otomatis ya. kalau 2 tadi cuma 16. Saya ubah jadi 5. Aduh salah lagi ya. Di sini bertambah menjadi 715. Jadi secara formula sekalipun dia masih tersimpan di belakang. Dan ini memudahkan kita. Dan ini juga kayaknya bisa di print tuh pak ya, sama jadi Excel lagi ya Bisa. di kanan atas kayak ada logo printer tuh pak ya, saya lihat ya. Oh iya. Ya, jadi ini kalau mau dicetak jadi surat juga siap berarti pak ya. Benar, kita kalau mau cetak bisa langsung. Nah, klik di sini, nah ini terlihat kan? Bagus. Langsung tercetak seperti itu. Dan saya dengar ini bisa dibikin robotnya pak, otomatis kirim by email otomatis atau Bisa. misalkan jam tertentu tiba-tiba muncul di printer gitu pak keluar pak gitu. Kan robot kan zamannya AI zaman sekarang. Bisa juga kayak gitu pak Raffi? Bisa, itu bisa diomongkan untuk masalah requirement-nya ya. Kalau masalah scheduler seperti itu. Dari sebagai bentuk form tadi yang udah siap ready di print, kalau kita misal tadi mau ada perubahan juga kita bisa save di sini, nanti ada notifikasi update completed atau nih dan menunjukkan bahwa kita berhasil melakukan edit data di sini. Nah, untuk edit sudah selesai tadi kan, kalau kita buka kembali value-nya sudah berubah jadi 5 tadi yang paling bawah. Real time ya Pak ya? Betul, jadi seandainya nanti ini diisi oleh beberapa orang ini masih aman. Ini aplikasi kan, kalau saya buka pasti tampilannya juga ngikutin sama ya. Iya. Ya nggak kayak Excel, para buka saya buka kan belum tentu sinkron kan. Kalau Excel yang lokal itu kan. Kalau sama-sama ngedit di bagian yang sama terjadi Pak. Misalkan tadi itemnya salah satunya para ubah saya rubah itu kan terjadi ya. Kalau kita lagi sedang mengakses ke ID yang sama dan misalkan Pak Tony udah melakukan update, tapi saya baru mau melakukan update lagi nih, sesinya sama nih, itu nanti akan ada notifikasi atau bahkan bisa jadi ada notifikasi juga, maksudnya mungkin tertimpa ya, tapi selama kita ngisinya value yang sama, ya usah tertimpanya tidak masalah. Tadi saya lihat kayak di sebelah kanan itu ada siapa yang ubah ya. Nah, itu pun jadi kita bisa tahu nih ketika tertimpa kita udah ngedit loh, value-nya berbeda, ternyata nanti di bagian ini mungkin karena nggak ditampilkan apa ya mungkin ya. Tapi secara default kan ini ada informasinya ya. Yang ini tidak ditampilkan. Tapi sebenarnya bisa ditambahkan lagi untuk di customize berarti ya di 2,5 tadi untuk memunculkan last modified itu oleh siapa dan juga last update itu di jam tanggal detik keberapa bisa ketahuan. Jadi seandainya ada permasalahan kita udah ngedit tuh tapi value-nya berbeda, kita bisa tahu itu inputan kita atau mungkin orang lain. Kalau Excel kan kita nggak tahu Pak ya. Ini siapa tiba-tiba ada yang minta ataupun di Google Spreadsheet ada yang minta seperti itu. Siapa yang modif seperti itu ya Pak. Dan ini bisa dikembalikan rollback kan Pak ya. Datanya ada backupnya kan ya? Datanya ada backup. Karena di kita kan menggunakan cloud jadi GCP dan GCP secara berkala setiap harinya melakukan backup kan. Dan itu cukup membuat kita merasa aman lah seandainya kita terjadi kenapa-napa dengan data kita, data perusahaan kita yang ada di cloud itu. Baik.